Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kali ini nih kita punya materi yang menarik banget dari Anda tentang pengantar perbankan syariah di Indonesia. Kalau dilihat sekilas sih materinya padat ya, fundamental banget. Jadi misi kita sekarang kita coba bongkar deh intisarinya. Gimana sih prinsip-prinsip syariah yang udah lama ada itu bisa nyambung gitu ya, diterapkan di sistem perbankan modern abad 21 ini. Apa cuma beda istilah aja? Atau memang cara kerjanya beda total nih? Saya jujur penasaran banget, terutama soal, yaitu tadi, gimana uangnya muter tanpa ada bunga. Mari kita telusuri bareng-bareng. Tentu. Itu topik yang selalu relevan ya dan menarik terus buat dibahas. Materi yang Anda kasih ini memang bagus banget buat jadi semacam peta jalan gitu. Jadi kita bisa paham nggak cuma strukturnya aja, tapi juga apa ya filosofi dasarnya perbankan syariah di Indonesia itu gimana. Ini bukan sekedar soal aturan loh, tapi lebih ke sebuah pendekatan ekonomi yang memang punya ciri khas tersendiri. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Oke, siap. Kita mulai dari fondasinya nih. Kalau kita lihat definisi di materi Anda, apa sih sebetulnya perbankan syariah itu? Kedengerannya kan kayak bank biasa aja gitu ya, tapi ada embel-embel syariahnya. Itu maksudnya gimana? Betul, definisi dasarnya ya. Itu mencakup semua hal yang terkait sama bank syariah. Terus juga ada yang namanya unit usaha syariah atau UUS. UUS itu gampangnya divisi syariah yang nempel di bank konvensional. Jadi definisinya luas, mencakup lembaganya, kegiatan usahanya, sampai cara operasinya gimana. Tapi kata kuncinya, inti pentingnya itu ada di frasa berlandaskan prinsip syariah. Nah, ini bukan cuma label, bukan stiker aja. Ini artinya seluruh mesin operasional banknya, dari A sampai Z, dari cara mereka ngumpulin dana sampai nyalurin lagi, itu harus wajib hukumnya patuh sama koridor syariah. Di materi Anda juga disebut tuh, strukturnya bisa bank umum syariah atau bank pembiayaan rakyat syariah. Mirip lah ya sama struktur bank konvensional, ada bank umum, ada BPR. Tapi yaitu tadi, landasan filosofinya yang beda. Nah, ngomongin perbedaan filosofi ini kayaknya paling kelihatan jelas tuh di bagian yang ngebandingkan peran intermediasi bank ya. Di materi Anda itu ada perbandingan yang cukup kontras gitu. Apakah ini bisa dibilang jantung perbedaannya gitu? Tepat sekali, pas banget. Ini dia intinya yang bikin beda secara fundamental. Coba kita lihat bank konvensional dulu ya, kayak yang digambarin di materi Anda. Mereka itu kan posisinya sebagai perantara murni. Murni antara siapa? Ya antara pihak yang punya kelebihan dana, kita sebut unit surplus, sama yang lagi butuh dana, unit defisit. Caranya gimana? Gampang. Terima simpanan dari nasabah, terus bayar bunga deposito. Nah, dana itu disalurin lagi jadi kredit ke peminjam. Terus bank kenain bunga kredit ke mereka. Hubungannya jadi jelas banget. Kreditur, ya kan yang ngasih pinjaman, sama debitur yang nerima pinjaman. Untungnya bank dari mana? Ya dari selisih bunga tadi, antara bunga kredit sama bunga deposito. Itu yang biasa disebut spread. Modelnya relatif lugas lah ya, pinjam meminjam uang, ada imbalan bunga, titik. Oke. Lalu gimana dengan bank syariah? Di materi Anda itu muncul istilah kayak titipan, investasi, jual beli. Beda banget ya sama bunga. Apa nih implikasinya kalau pakai istilah-istilah yang beda ini dalam praktiknya sehari-hari? Wah, implikasinya gede banget. Gede banget karena ini nunjukin mekanisme transaksi yang bisa dibilang sama sekali beda. Mekanisme ini memang dirancang khusus untuk menghindari apa yang disebut riba. Ya, bunga itu tadi, yang dalam syariah itu dilarang. Bank syariah juga sama kok, menghubungkan yang punya dana sama yang pakai dana. Tapi, nah ini bedanya, caranya itu lewat serangkaian kontrak atau biasa disebut akad yang spesifik. Contoh nih ya, dana nasabah itu bisa dikumpulin dalam bentuk wadiah. Ini sifatnya kayak titipan amanah aja. Atau bisa juga bentuknya mudharabah. Nah, kalau yang ini arahnya lebih ke investasi, tapi basisnya bagi hasil. Di sini nih letak serunya, perbedaannya jadi menarik. Kalau pakai akad mudharabah, bank itu kan posisinya sebagai pengelola dana ya, disebutnya mudharib. Atau nasabah juga bisa jadi pemilik dana, syahibul ma'al. Nah, mereka berdua sepakat buat bagi keuntungan dari usaha yang dibiayai pakai dana itu.
Kalau usahanya untung, ya untungnya dibagi sesuai nisbah persentase gitu yang udah disepakati di awal. Tapi kalau amit-amit usahanya rugi secara finansial, tapi bukan karena kelalaian pengelola ya. Nah, resiko kerugian modalnya itu ditanggung sama si pemilik dana. Ini beda lagi sama musyarakah. Kalau ini, dua pihak atau lebih sama-sama store modal. Terus bisa juga ikut ngelola usaha bareng. Nanti untung ruginya ditanggung bareng juga, sesuai porsi modal atau kesepakatan lain. Jadi kelihatan kan, ada prinsip bagi risiko dan bagi hasil di sini. Oh, jadi bukan sekedar kayak, nih uang pinjemin nanti balikin plus bunga sekian persen gitu ya, tapi lebih kayak kemitraan atau investasi bareng gitu. Bisa dibilang gitu iya, untuk skema yang basisnya bagi hasil kayak mudharabah atau musyarakah. Tapi nggak cuma itu aja loh, penyaluran dana di bank syariah itu bisa juga lewat mekanisme jual beli. Ini juga sering banget dipakai. Ada yang namanya murabahah, ini paling umum kayaknya. Jadi bank beliin dulu barang yang Anda butuhin, misalnya motor atau rumah, terus bank jual lagi ke Anda dengan nambahin margin keuntungan. Nah, marginnya ini disepakati di awal, terus Anda bisa nyicil bayarnya. Ada lagi salam sama istisna. Ini agak spesifik, biasanya buat pembiayaan barang pesanan, misalnya buat petani yang butuh dana di awal musim tanam, atau buat kontraktor proyek. Atau bisa juga lewat skema sewa-menyewa, namanya ijaroh, ya mirip-mirip leasing lah. Tapi tentu ada aturan syariahnya sendiri. Jadi kelihatan kan bedanya, hubungan antara bank sama nasabah itu nggak lagi kaku cuma kreditur-debitur. Tergantung akad apa yang dipakai. Bisa jadi mitra usaha kan, kalau pakai mudharabah atau musyarakah. Bisa jadi penjual dan pembeli kalau pakai murabahah, atau bisa juga jadi penyewa dan yang menyewakan kalau pakai ijarah. Imbalan buat banknya juga bukan bunga, tapi ya itu tadi bisa margin keuntungan dari jual beli atau bisa juga porsi bagi hasil dari keuntungan usaha yang dibiayai. Ini yang disebut upaya menghindari riba. Mungkin analoginya biar gampang gini ya, kalau bank konvensional itu ibarat rental uang, biaya sewanya tetap yaitu bunga. Nah, kalau bank syariah itu lebih beragam. Bisa kayak patungan buka warung, mudharabah. Bisa kayak jual beli motor tapi nyicil, murabahah. Atau bisa kayak sewa ruko buat usaha, ijarah. Filosofi di baliknya itu mendorong partisipasi di aktivitas ekonomi real yang nyata gitu. Dan pembagian risikonya dianggap lebih adil. Wah, analogi patungan buka warung itu lumayan ngebantu sih buat ngebayanginnya. Oke. Jadi, meskipun fungsi dasarnya ya mirip-mirip lah ya, sama-sama nyambungin yang punya dana sama yang butuh dana, tapi cara sama hubungan yang terbangun itu beda banget ya ternyata. Oke, terus gimana soal bentuk lembaganya secara formal di Indonesia? Apakah strukturnya ikutan unik juga? Struktur organisasi formalnya sih, seperti yang disinggung juga ya di materi Anda, sebenarnya nggak yang beda banget gitu dari sistem perbankan nasional kita pada umumnya. Tetap ada Bank Umum Syariah, BUS itu tadi, yang skala operasinya luas, bisa nasional. Terus ada juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS, yang jangkauannya lebih terbatas. Mirip BPR konvensional lah. Dari sisi badan hukumnya ya bisa macam-macam. Bisa bentuknya perseroan terbatas, PT, bisa koperasi, atau bisa juga perusahaan daerah, PD. Diagram di materi Anda itu memang kayaknya lebih fokus ke bentuk PT ya, yang memang umum sih buat BUS, BPRS, sama UUS. Tapi yang paling fundamental, yang paling jadi pembeda utama, itu bukan di bentuk badan hukumnya apa, tapi yaitu tadi, kewajiban mutlaknya, bahwa seluruh kegiatan operasionalnya dari hulu ke hilir, dari A sampai Z, harus tunduk, harus patuh sama prinsip syariah. Itu intinya, nggak bisa ditawar. Nah, kepatuhan sama prinsip syariah ini kan pasti butuh panduan yang jelas ya. Nggak bisa asal-asalan. Materi Anda itu nyantumin daftar fatwa DSN, MUI, sama peraturan perundang-undangan. Wih, panjang banget. Ini kayaknya nunjukin kalau aspek kepatuhan ini diawasi ketat banget ya. Gimana sih kerangka kerja ini berfungsinya dalam praktek? Iya, betul sekali. Daftar itu memang nunjukin kalau ada kerangka regulasi dan kepatuhan yang sangat detail, berlapis gitu buat perbankan syariah di Indonesia. Kita bisa bagi jadi dua pilar utama deh biar gampang. Pertama, pilar kepatuhan syariahnya itu sendiri. Nah, di sini peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI, itu sentral banget. Merekalah yang ngeluarin fatwa-fatwa. Fatwa ini ibaratnya kayak buku aturan main dari sisi syariah untuk tiap produk dan akad yang ditawarin bank. Materi Anda kan nyantumin banyak banget ya kategori fatwanya. Intinya sih mencakup semua jenis transaksi yang mungkin ada di bank syariah. Mulai dari gimana cara jual beli yang benar sesuai syariah, murabahah, salam, istisna.
Gimana skema bagi hasil yang adil, mudharabah, musyarakah, gimana aturan sewa-menyewa, ijarah, bahkan sampai ke hal-hal yang lebih spesifik kayak gadai emas syariah, rahan, atau kartu kredit syariah yang disebut syariah card. Tujuannya apa? Ya untuk memastikan semua operasional bank itu bebas dari unsur riba, bunga, gorar, ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan, dan maisir, perjudian. Terus, adanya fatwa baru sampai 2024 itu juga nunjukin kalau DSN MUI ini terus aktif, ngikutin perkembangan industri dan ngasih panduan. Oke, jadi DSN MUI itu kayak semacam chef yang bikin resep halalnya produk perbankan gitu ya, biar sesuai syariah. Paham. Lalu pilar kedua apa nih? Pasti dari sisi hukum negara dong ya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu kayaknya jadi bintang utamanya ya di daftar peraturan itu. Betul, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu jadi payung hukum utamanya yang khusus ngatur perbankan syariah di Indonesia. Tapi penting juga buat diingat, UU ini nggak berdiri sendiri, nggak bisa. Dia hidup dalam ekosistem regulasi keuangan Indonesia yang lebih luas. Nah, disinilah peran Bank Indonesia BI sama Otoritas Jasa Keuangan OJK masuk. Itu juga ada kan disebut di materi Anda. Mereka inilah yang ngeluarin peraturan-peraturan turunan. Bisa peraturan BI, PBI, atau peraturan OJK, POJK. Isinya ngatur aspek operasional sama kesehatan bank sehari-hari. Ini ibaratnya kayak manual teknisnya lah. Ngatur soal modal minimum bank harus berapa, gimana cara menilai bank itu sehat atau enggak, standar kualitas aset pembiayaannya gimana, terus produk apa aja yang boleh ditawarin, sampai tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Nah, ada yang unik juga nih di bank syariah. Ada kewajiban buat punya Dewan Pengawas Syariah atau DPS di internal tiap bank. Ujas DPS ini ya memastikan operasional bank sehari-hari itu beneran patuh sama fatwa DSN MUI tadi. Jadi ada lapisan pengawasan internal lagi khusus buat syariahnya. Terus disebutnya UU PTSK, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan itu juga penting. Itu sinyal kalau pemerintah memang terus komitmen buat ngembangin sektor keuangan syariah ini. Wah, kompleks juga ya. Jadi ada hukum negara sebagai fondasinya, terus BI sama OJK ngatur kesehatan sama operasionalnya secara umum, sementara DSN MUI sama DPS di internal bank itu ngejagain aspek syariahnya. Bener-bener berlapis ya sistem pengawasannya. Oke deh, kalau gitu coba kita rangkum sedikit intisarinya buat Anda yang lagi dengerin nih. Jadi perbankan syariah ini jelas ya, bukan cuma bank konvensional yang ganti label atau ganti nama aja. Prinsip operasinya itu beda secara mendasar, karena dia menghindari bunga, riba itu tadi, dan sebagai gantinya pakai model transaksi yang basisnya akad-akad syariah. Bisa jual beli, bagi hasil, sewa, titipan, atau yang lainnya. Tepat sekali. Dan semua itu nggak jalan sendiri, tapi berjalan dalam koridor hukum negara kita, plus ada panduan fatwa yang jelas juga di Indonesia. Fungsi intermediasinya, yaitu nyambungin pemilik dana sama pengguna dana, itu tetap ada, sama kayak bank konvensional. Tapi sifat transaksinya, terus hubungan antara bank sama nasabahnya, dan juga cara bagi resiko dan keuntungannya, nah itu semua dirancang beda secara fundamental. Tujuannya apa? Ya biar sejalan sama prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kemitraan, dan tentunya bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah. Ini sebenarnya upaya untuk menerjemahkan prinsip etika ekonomi dalam Islam ke dalam praktek perbankan modern yang terregulasi rapi. Nah, itu dia tadi pembahasan kita ya. Lumayan mendalam nih soal dasar-dasar perbankan syariah di Indonesia yang kita gali dari materi yang Anda bagikan. Kita udah kupas definisinya, terus kita soroki juga perbedaan kunci dalam cara kerjanya kalau dibandingin sama bank konvensional, dan kita juga lihat kerangka fatwa serta regulasi yang jadi landasan operasinya di negara kita. Iya, yang selalu menarik dari topik ini tuh, buat saya pribadi ya, ngelihat gimana prinsip-prinsip etika dan transaksi yang asalnya dari ajaran syariah, yang usianya kan udah lama banget ya. Tapi ternyata prinsip itu bisa diadaptasi, bisa diimplementasikan dalam bentuk produk dan layanan keuangan yang relevan banget buat zaman sekarang. Padahal sistem keuangan modern kan kompleks banget ya dan sangat regulasi. Ini nunjukin fleksibilitas sekaligus kekokohan dari prinsip syariah itu sendiri. Gus, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Ya, tentu aja. Memahami perbedaan fundamental ini penting ya. Mungkin Anda lagi nimbang-nimbang nih mau pakai opsi perbankan syariah atau enggak. Atau mungkin Anda dalam bisnis atau pekerjaan sering berinteraksi sama lembaga keuangan syariah. Atau
Ya, bisa jadi juga Anda sekedar pengen punya pemahaman yang lebih kaya aja gitu, tentang ragam pilihan yang ada di lanskap keuangan sekitar kita. Minimal tahulah ya, kalau ada alternatif model perbankan selain yang konvensional. Itu bisa buka perspektif baru kan? Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal menarik yang bisa jadi bahan renungan buat Anda, buat dipikirin lebih lanjut. Ini agak di luar cakupan materi kita hari ini sih. Coba deh Anda pikirkan, gimana sih implementasi praktis dari berbagai jenis akad syariah ini? Misalnya ya, kita ambil contoh pembiayaan rumah. Kalau pakai akad murabahah, jual beli, itu gimana rasanya? Risikonya buat Anda dan buat bank, dibanding kalau pakai akad musyarakah mutanakisah, kemitaan bertahap. Dan gimana pengalaman Anda sebagai pengguna produk itu kalau dibandingin sama KPR konvensional yang mungkin lebih familiar buat kebanyakan orang. Nah, menggali lebih dalam soal aspek praktisnya, pengalaman nasabahnya langsung, itu bisa jadi eksplorasi lanjutan yang menarik banget loh. Wah, iya juga ya. Itu pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya. Tetap semangat menggali lebih dalam.